Jadi kalaupun lu punya om lu di MK, nggak artinya lu harus bisa jadi apa aja. Sadarnya. Ada orangnya nih. Oh iya bener ya. Ini ada orangnya nih. Ada ya? Ada nih. Oh, ada ya? Om lo di MK, Ya. bukan berarti lo bisa jadi apa aja, Bapak. jadi apa aja. Dan om lu atur-atur. Sebenarnya momentum Jokowi jadi presiden itu kenapa aku dukung awal yang awal banget, karena gue bilang presiden keren banget tuh, mikirin negara ini poros maritim dunia. Sebenarnya ada yang mikir gitu. Bung Karno mikir kita poros di antara poros maritim, tapi abis Bung Karno kan nggak ada. Datanglah Jokowi, makanya gue 2013 itu cinta mati. Jadi kalau gue benci mati jangan heran. Biasanya orang benci mati orang pernah cinta mati kan. Nah, jadi gue kagum banget sama orang ini ya. Dan dulu dia sopan banget kan. Saat ngomong pertama, pokoknya udah betul saya ngomongnya. Karena orang kan rendah hati, dulu rendah hati. Sekarang itu tidak lagi. Nah, terus kok ketawa sih? Nah, ya jadi gue lupa tahu semua. Nah, nanti abis ini kita nyanyi terima kasih Pak Jokowi. Ini Mbak Koni jauh-jauh dari Rusia datang ke kedai kopi ini karena ini Ibnu nih direktur riset dan komunikasi, jangan digeser-geser nih biar kelihatan orang. Boleh pinjam tas aku nggak? Oh, ini nggak boleh geser-geser ya? Apanya? Nggak boleh geser-geser. Apanya nggak boleh geser-geser? Itu buku lu, gue cuma naruh buku gue juga dong biar dua sama buku lu. Oh iya boleh. Nah, nanti kan gua kelihatan di sini. Kalau lu kan nggak kelihatan, ini kan bagus tuh kelihatan. Ya, oke lah. Oh, Terus, gua beli dua loh ini buku puisi lo ini. kok puisi nggak puisi ya? Isinya puisi cerita kan satu-satu. Ya, Oh ya, terus? ini bukan ini. Gua tunjukin ya. Dia baru saja menerbitkan buku. Dua bahasa. Dia percaya kayak ginian, ini kan makan kaya. Iya buat kaya kan. Jadi dua bahasa, satunya From the Dream of Civilization to the Birth of Conscious Nation. Conscious Nation. Conscious Nation. Nah, ini kalau Kesadaran. artinya dari mimpi peradaban menuju kelahiran bangsa berkesadaran. Bang Oni, terima kasih. Ini kita santai aja. Ini Novi ini direktur keuangan. Hai. Jadi kita sambil makan-makan. Oke. Dan teman-teman ini boleh mau nanya apa aja bisa nih. Boleh Tapi dong. sebelumnya lu cerita dong. Itu gimana sih ceritanya seorang Koni? Ini udah di tag ya? Udah. Gak sopan emang, dia gak pakai ngomong-ngomong. Ngapain ngomong lagi? Ini kita santai aja. Oke, apa cerita apa? Itu enggak bisa sampai di Rusia tuh ngajar gimana ceritanya sih? Wih. Itu kan masih jadi misteri tuh. Bandrek suka kan? Oh, Bandar suka banget. Bandrek. Bandrek. Adanya Bandrek katanya. Soalnya apanya udah jadi ini apa nih, Bi? Urap singkong ya Pak, Nggak singkong. tapi mungkin beda-beda kali. Lu bikin sendiri namanya tuh ya, urap singkong. Terus. Tunggu. Dia lu mau nanya apa sih kemana-mana? Enggak, pokoknya sih mana sih? Aku asli Indonesia. Sunda, lahir. Jawa, Bugis, Ternate. Lahir di mana? Lahir di Bandung. Oh, Sudah ada abdi mah. Biasa Sunda. nah tuh dah. Kita mau Tiasa juga Nah, sudah. tiasanya Unpad itu tadi. Sekretariat IKA Fikom 4. Aku nih Oh, ketua Fikom. IKA Fikom 4. Wih, ketum ya? Ketua. Wih, siapa ketum? Bahasa Sunda mah Tiasa ya? Biasa. Nah, jadi gimana caranya dari Bandung udah bisa sampai Rusia? Tapi sekarang boleh di ini nih, boleh disikat-sikat nih. Jadi lu Iya boleh, tapi gua kayaknya ribet sambil makan sambil ngomong juga, gua basa-basi aja. Oke, Gitu. apa tadi pertanyaannya? Jadi kenapa gua dari Bandung? Kenapa lu gimana ceritanya bisa sampai Rusia? Ya udah gue baca. Lu Gue kan dari Indonesia karena apa ya? Karena gue mungkin pikirannya beda sendiri. Dari awal waktu perang Ukraina itu, ini kalau gue cepetin ceritanya, gue kan nggak pernah kajian ke arah ke sana sebenarnya kan, lebih ke kawasan, lebih ke perang Cina atau ke Timur Tengah sekali-kali. Tapi I never talk about Russia before. Sampai perang itu meletus duar, gitu kan. Nah disitulah aku memang lahir sendiri dari awal. Ketika misalnya Pak Dino Pati Jalal ngotot, wah Putin besok juga seminggu juga selesai lah, inilah itulah. Gue bilang enggak, kebalik. Yang bakal teriak-teriak nih justru yang usil sama Rusia gitu. Nah kenapa gue lihat kayak gitu? Pertama gue lihat Rusia ini kan bangsa yang nggak terkalahkan. Karena by the way gue pernah tinggal di Rusia sebelumnya kan. maaf nih, ini ala-ala warung kopi nih. Jadi Dia kan media ini. kalau orang ngomong diputus-putus, jadi gue kan lupa. Ya habis ini tiba-tiba ada Bandrek di sini kan bingung gue juga gimana caranya tuh. Bu Novi tuh. Terima kasih. Nah, jadi itu aku bilang akan enggak begitu ceritanya. Kemudian kalau kita bicara sejarah Eropa tuh nggak pernah, waktu itu kalau nggak salah Pak Helmia ya pernah nanya, ini perang bakal pendek lah gitu kan. Oh enggak, aku bilang panjang karena sejarah Eropa tuh nggak pernah pendek gitu. Nah tapi lebih ke alasan kenapa aku waktu itu melihat posisi Rusia itu kita harus sikapi dengan benar dan cara kita memaknai perang ini harus benar. Karena buat aku cuma satu aja, gue kalau ada perang dimanapun juga nih, mau di Yerusalem kayak mau di bulan, gue kelihatannya Indonesia bisa belajar apa? Itu nggak sih? Ngapain ngurusin perang orang kalau nggak belajar apa-apa? Nah buat aku waktu itu kenapa gue concern soal posisi kita tuh nggak boleh salah soal Rusia, karena menurut gue Papua tuh sungguh lebih Ukraine atau Poso atau Aceh akan Ukrainisasi, waktu bahasa gue kayak gitu. Dan kalau itu Ukrainisasi, ada FPDA, ada apa Five Power Defense, ada sehat, ada apa namanya, ada sebenarnya si Australia ini The Quad, AUKUS, ada The Quad, ada AUKUS. Itu mudah sekali mereka menjadi suatu New SEATO. Jadi makanya gue bilang bye-bye ngomongin Ukraine gitu. Besok lu salah posisi, kita akan digempur. Dan itu menurut gue akan kejadian soon kalau kita nggak bisa menunjukkan diri sebagai bangsa yang besar seperti diharapkan Soekarno atau menjadi bangsa paripurna ya.
Oh. Gitu say. Makanya gue lain. Nah, karena aku berpandangan beda, mungkin kemudian aku diundang menjadi member The Valdai Club. Creme de la creme, the thinker of the Kremlin kan. Gitu. Yang terus viral yang gua apa bilang Indonesia itu bukan banget tuh ya, semua berura-ura. Lu ngomong pakai apa di situ? Ngomong pakai bahasa Rusia atau bahasa Inggris kan semua langsung translasi langsung. Jadi begitu lo datang, hurrah, hurrah. Gitu tuh aku dapat penghargaan dari Lavrov dari luar negeri. Ya terus gak lama ya udah rame-rame di sini udah mulai nggak lucu gitu kan. Pas saat lagi kita nggak lucu gitu kan, tahu dong kapan masa-masa nggak lucu. Terus gue ditawarin mau nggak ngajar di Rusia. Why not kan? Yang nawarin siapa? Langsung dari Rusia. Iya siapa? Masa Rusia negara? Dari Kedubes dong, di sini representasinya Kedubes. Oke. Langsung kan kamu mau nggak diundang ke Rusia gini-gini ngajar dan boleh pilih mau di Kazan University karena mostly Indonesian Muslim itu Kazan, Aceh di sana Aceh, atau mau di Moskow, ya kan, atau mau di Saint Peters. Ya buat gua langsung Saint Peters lah. Keren lah itu ya. Kan Eropa banget lah gitu. Udah pernah nih udah sana? Doa saja. Dan jadilah aku guru besar di Saint Petersburg State University. Guru besar, dia profesor dong ya? Dan bukan cuma itu, distinguished, pakai kata distinguished depannya. Kalau distinguished profesor tuh kemanapun aku pergi di semua wilayah Rusia, mereka harus memperlakukan aku sama seperti kampus aku SPBGU. Gitu. Dan di sana tuh kasta kalau di kita kan kasta orang kaya sama orang miskin ya. Kalau di Rusia enggak, kasta lu pinter banget sama lu nggak pinter. Dan di sana tetap ngajar tentang pertahanan gitu. Enggak, gue lebih ke word politics. Enggak tentang defense, enggak sama sekali udah nggak defense, lebih ke geopolitics, terus world politics. Aku departemen internasional HI dan world politics. Dekat banget sama Bu Mega, kelihatannya udah lama dekat sama Bu Mega. Gini ya, coba ngomongin dari sana tiba-tiba sama Bu Mega. Ini ngobrol santai, lu terus kesana ntar tuh kita ngomongin. Aku tuh kalau deket bukan cuma sama Bu Mega, sama pemikiran Soekarno. Makanya mesti tahu latar belakang gue sih ya. Nenek gue itu sahabatnya Bung Karno. Nah, lu ngomong deh. Terus kan di rumah aku tuh rumah nenek aku di Jalan Sawanggaling nomor 5 Bandung, itu rumah Belanda. Itu tuh semua ruangan tuh gak ada foto keluarga. Dari mulai ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, ruang apa itu hanya ada foto Soekarno. Dan nenek gue tuh selalu berbicara soal kan orangnya kan keras gitu. Lihat kamu mesti masuk ITB, awalnya kan gue masuk ITB tuh harus bergerak seperti mahasiswa ITB, harus berpikir seperti mahasiswa ITB dan lihat Soekarno yang mahal. Jadi gue dari kecil Soekarno gitu. Ya udah. Di era kekinian siapa lagi yang bisa belajar dari tentang orang Soekarno bukan dari putrinya sendiri, dan putrinya ini kan yang dididik banyak oleh ayahandanya sejak kecil juga bertemu para pemimpin dunia. Bayangin Bu Mega umur 14 tahun loh, udah harus pakai kain bicara sama Nehru sama level-level itu, dan bukan cuma bertemu. Setelah itu tuh Bung Karno akan tanya tadi ngobrol apa? Tadi apa kesimpulannya? Jadi Bu Mega itu menurut aku udah dididik dari kecil untuk menjadi leaders ya oleh Bung Karno. Nah banyak hal orang nggak ngerti itu. Atau lagi apa ya? Beruntungnya aku bisa cukup dekat dengan ibu. Adalah kita nggak tahu sisi humanis ibu seperti apa, bagaimana dia tuh paham sekali tanaman. Aku belajar banyak soal dari gua nggak peduli tanaman, dia tanaman plastik di rumah, saya ganti semuanya. Terus gimana tuh hal kecil dia perhatiin kayak semut tuh apa, gimana ini cikodok, bagaimana pokoknya semua hal. Yang paling aku ini juga waktu ibu kan sempat ke Saint Petersburg, ketemu rektor dan juga dibicara di forum rektor. Itu waktu kita lagi rapat serius, udah siap semua, udah brin dari semua kan sama ibu. Dan gue kan berdiri di pihak Rusia, bendera gue bendera Rusia dong, gue kan SPBGU dong, jadi gue sebelah rektor, bendera gue Rusia, ibu di sebelah situ Indonesia. Tiba-tiba gue udah tahu dong, ini kan kita kan kalau sebelum rapat mesti tahu yang mau dibahas apalah. Jadi udah kita bahas, tahu-tahu ibu nanya sesuatu yang nggak bisa kita tahu. Tiba-tiba ibu bilang gini, kalau memang Rusia hebat, ajarin kita dong, gimana cara nyelesain gunung bawah laut, isu gunung bawah laut. Gue mau pingsan, gunung bawah laut. Ya itu ibu tuh kalau penuh kejutan orangnya tuh suka mikirin yang kita nggak pikirin. Kayak lu ya. Tapi gue tuh senang deh, kagum banget sama lo. Karena gue berkali-kali datang ke acaranya PDI Perjuangan yang ada Ibu Meganya, gue gak pernah disebut sekalipun namanya sama ibu. Lu setiap kali datang disebut mulu, oh ini orang apa sih? Apa sih? Tapi kan acara Oso disebut, gue enggak. Dan gue gak sirik. Enggak apa-apa. Enggak ada maksud gue. Gue bilang ini orang deket banget kali sama Bu Mega ya. Waktu itu berarti deket sama Pak Jokowi dong? Kalau itu gue menolak keras ya. Hah? Kalau itu gue menolak keras, aku gak deket dengan Jokowi. Ah serius? Enggak. Aku dengan ibunya Pak Jokowi malah amat. Ibu Noto? Iya. Aku tuh kalau ke rumah Pak Ibu Noto tuh di pulangnya tuh di Bali tuh nggak di belakangnya rumah ibu tuh kan beratasan dengan rumah Pak Jokowi. Ada kebun pisang kan? Itu kalau pulang gue dibekelin pisang udah kayak cucu pulang ke rumah neneknya. Tapi sama Pak Jokowi nggak deket? Nggak pernah ketemu. Kecuali waktu gue ke istana nanyain waktu Poros Maritim Dunia kan waktu itu udah setahun ada di kekuasaan. Nggak, dan gue ketemu waktu dia persiapan jadi presiden. Kan gue dibantu lagi di Nasdem. Nggak kenal sama yang Noto dari mana? Makanya lu nggak pernah bisa mengecilkan alam saya. Ada aja caranya Tuhan. Oh gitu ya? Tiba-tiba yang Noto mau ketemu gue, gue ketemu dah. Oh, waktu itu masih di Nasdem tapi? Bukan Nasdem, gue tuh ngapain Nasdem, gue cuman apa namanya, kelompok pemikirnya Nasdem itu berantakan mulu.
Gue bentar lagi gue bakal menang taruhan nih. Apa? Karena kan anak-anak ini nyediain rebusan yang ada jagungnya. Gue bilang sama Koni, sama teman-teman gue, ini pasti Koni nggak makan jagung. Kan cuman begitu. Dia soalnya pencitraan dia. Enggak. Nggak mungkin dia geragot-geragot gitu. Ya kalau berapa kamu gue suka jagung tuh nggak, gue makanan paling gue suka tuh jagung. Masa? Ini ya, habis jagung tuh kangkung. Rocky sama Mahfud MD kesini kagak berhenti makan jagung. Lu jangan khawatir say. Tas itu gue pinjam gue bawa. Oh jadi nggak deket sama Pak Jokowi? Salah dong. Gue pikir lu deket sama Pak Jokowi. Itu Terus dia berapa kali pas saat persiapan dari presiden 2013 itu, terus gue ketemu lagi waktu gue sama forum dokter UI mempertanyakan soal apa kabar nih poros maritim dunia. Nah itu, dan gue datang sama para dokter UI, kita punya forum kan. Gue datang. Enggak, gue masih bilang taruhan. Gue bilang lu nggak Atau akan makan makan jagung. cuma nggak di depan kamera kali. Nah kan itu maksud gue, lu tuh pencitraan banget gitu, jago banget. Bukan soal pencitraan, yang nggak bener aja makan bau gitu kan. Itu kayak gue Henry Satrio, ya 3 tokoh hebat, Henry Satrio, Rocky Gerung, Mahfud MD makannya kerau tuh beres. Iya bener kan, separah nih terus. Lu makanya tidur aja terus. Enggak, gue janji sama teman-teman gue, mereka boleh nanya karena banyak banget yang pertanyaan-pertanyaan begitu. Ibu Koni Bakri mau kesini, ya Allah, itu Allah. langsung, oh Pak saya nanya Pak, saya internnya boleh, dia bilang. Silakan mau nanya apa? Ini Rifki nih dari kemarin. Iya, boleh nanya. Saya kamu sama makan jagung, jangan buat yang Ya, jangan. Gini, gimana izin? gak usah izin. Kalau izin tuh buat gak masuk sekolah. Enggak kan, banyak izin apa? Kita kan ini ngomongin apa ya? Ini dia politik kali ya. Kita kan belanja besar-besaran ya, dari Perancis, dari Turki, gitu. Jet tempur, ya, Rafale, KA 40 unit lebih dari mereka masing-masing. Nah itu sebetulnya tepat nggak sih kita merapat ke mereka? Merawat ke Turki. Atau siapa? Sama Perancis. Oh. Pertanyaan pertama saya itu tiga pertanyaan. Satu. Nggak, tapi tunggu dong. Ini pertanyaan pertama menurut lo gimana kualitas pertanyaannya? Oke nggak? Kalau gue kalau ditanya kayak gitu cuma satu aja, ini dengan misalnya kalau kita lihat sekarang perkembangan angkatannya jadi makin besar organisasi ini kan. Aku sih bersyukur kayak Kopasukan Marinir sekarang jadi Panglima Marinir, Kopassus Panglima Kopassus. Kohanunas aja udah Panglima Kohanunas. Tapi pertanyaan aku yang paling dasar kan, lu jadi Panglima lu punya apa? Lu bisa deploy pasukan lu sekuat apa, secepat apa, dan bisa bimbing prajurit lu sehebat apa gitu. Jadi itu ada konsekuensi yang menurut gua penting. Dan kalau sekarang ditanya beli itu nggak apa-apa juga, tapi kita tuh mau merangin siapa dan mau kemana. Itu dulu, karena sekarang misalnya posisi kita udah BRICS dan akan memperkuat BRICS. Karena gini, BRICS ini kan nggak cuma ekonomi. Kalau kita ada di dalam sana, BRICS itu jauh lebih melebar dan sudah membesar malah ke kriteria research partnership. Jadi BRICS itu sudah berkembang. Dan di dalam BRICS sendiri tuh udah ada juga ikatan-ikatan ke dalam kawasan security. Nah, apakah kita akan masuk sampai tahap itu? Part of the security of BRICS misalnya. Kalau itu kan menjadi menarik, tapi nggak cukup tadi negara-negara yang kita bilang NATO block dong. Indonesia is too big for that. Menurut aku kita harus pegang tetap prinsipnya Bung Karno. Non-alignment movement itu termasuk juga dalam posisi persenjataan kita. Gue tuh kalau ngajar di Sesko TNI atau di mana di Sesko lainnya, aku dari dulu bilang Indonesia tuh harus bagi 4. Tapi 4-nya tuh crossingin loh. Jadi ada Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Utara, Indonesia Selatan. Nah, Indonesia Barat dan Indonesia Selatan, oke deh, lu beli tuh alat Amerika, NATO, dan kawan-kawan ya. Tapi Indonesia Timur dan Indonesia Utara, ya beli juga dong. Rusia, Pakistan, Iran, yang China. Jadi ada balance dan kita bisa mainkan itu sehingga kita juga nggak bisa dijebak di exercise misalnya. Kita tahu lah dulu Sukhoi kita nggak boleh exercise di Australia, tapi tiba-tiba dipaksa. Nah, satu hari ternyata Sukhoi kita bisa di lock kayak gitu kan. Nah, kalau kita bisa ngatur pertahanan kita seperti itu akan keren banget. Nah, itu tapi kan banyak berubah ya, doktrin kita tuh mesti berubah, organisasinya berubah, posturnya mesti jelas, gelarnya kemana mesti pasti. Nah, menurut aku itu caranya kita belanja, bukan nggak boleh belanja. Jadi apa dengan belanja besar-besaran gitu ada konsekuensi nggak sih Koni di kawasan sebetulnya? Kita kan ada, bahkan yang terbaru saya baca kita ada TDM tuh di Kalimantan tuh. Iya makanya, tapi kita mau posisi apa? Bersiap-siap kita itu kan tadi kita satu kali kita ada di BRICS, yang which is sekarang kita dibilang udah jadi part bukan NATO dong, ngomong dibilang kayak gitu. Ya mesti main cantik, kalau nggak kita jadi lucu. Jadi kita akan menyatakan kita non alignment, tapi sebenarnya kita align. Iya. Itu yang nggak boleh terjadi kan, gitu. Oke, next pertanyaan kedua apa? OT. Sebentar kan tadi udah nyebut Sukhoi soalnya. Terus yang perjanjian mau beli 50 Boeing itu menurut Mbak Koni oke nggak strategis nggak? Nggak tahu, kalau aku sih kalau beli barang jangan kan beli Boeing, beli tas aja gua nggak mau dipaksa. Beli tas, beli sepatu, beli mobil, gua nggak mau dipaksa dong. Gua lihat dulu kebutuhan gua butuh apa enggak ya kan. Terus gua akan cek dong, gua bikin perbandingan oke enggak. Jadi kok tiba-tiba lu datang ke gue nih, beli nih buku gue Momentum ya, karena gua adalah apa tadi lu ketua apa? Vika Mumpak. Ketua ibu gua akan cek dulu nih. Ketua Vkom UI bikin apa, Unjani bikin apa, Sriwijaya gitu loh. Only one ini. Nah kalau di only one nggak bilang mesti ambil. Gua kasih tahu ya, waktu peluncuran bukunya Buku ini kan gua datang, harganya 99.001. Sekarang udah jadi berapa? 180. Hah? Dua kali lipat. Iya, dan diborong saya.
Lu tau Kongres PDIP? Weh, jadi buku wajib ini. Lah iyalah, takut sama ketua umumnya. Ah, nggak ada hubungannya Lu sama kan itu. ordal. Nggak ada aja Wah, ordal. gue pengen deket sama ibu ketum nih yang beli bukunya. Iya, parah. Enggak gitu ya? Enggak gitu. Dia ngaruh. Tapi ini bukunya bagus. Sorry, menurut gue itu puisinya lu sih. Jadi Betapa gue tuh lu dibayang, nggak bang? Kalau katanya siapa nih Kompas? ini apa namanya Budiman Tanirjo. Budiman Tanirjo. Bang Koni tuh kesambet yang dordar gitu kan? Iya, terus lu jadi Iya. melo anak Nggak, senja gitu. Enggak, karena gue pikir ini nih yang gue pikir waktu itu ya, selama gue sana tuh kayaknya yang bikin bangsa ini jadi kuat itu ya, itu karena rakyat itu bersatu. Rakyat itu percaya pada leaders. Ngerti nggak? Kalau nggak kan udah pada ngapain lu perang dulu kan? Bayangin dong. Dan gilanya Rusia itu orang perang Rusia kan babak belur, boro-boro ekonomi naik terus, ya kan? Nah, itulah menurut gua pentingnya rakyat yang berkesadaran. Nah, itu buku gua itu datang dari gua pikir bukan kita suruh pemimpin sadar dulu, kalau pemimpinnya kagak mau sadar, contohnya kayak si Pati itu, kagak mau mundur-mundur. Terus gimana tuh? Nah, Menurut lu? jadi ya dia mesti baca buku gua. Ya. Di situ ada perlu 10 itu ada kalau baru di Bible ada 10 perintah Tuhan. Di buku aku kan Ada 10 perintah 10 aku perintah diri. Ya, gua tahu. Loh, tapi bener apa yang gua ngomong kejadian ini. Engkau harus mencari kebijaksanaan, ya kan? Artinya apa? Pengetahuan. Di kita nih gila loh, lu yang jadi orang pinter bisa kalah sama buzzer kan? Iya. By the way ini kita ngomongin Mas Hasto ya. Gua nggak masuk ke arah hukumnya. Tapi dengan ditangkapnya Mas Hasto kemarin, gua rasa nih KPK bakal berubah. Terkait undang-undang apa? KUHP 21 ya? Gua nggak tahu. Ada tuh. Jadi gini ya. Ini sekali lagi gue nggak cuma masalah hukum, tapi ini bisa bahaya kalau kita nggak benerin. Karena ada kayak contoh HP di apa? Ambil. Direndam. Cemplungin. Lah, lu bisa ngerendam HP kan alasan apa? Sebentar nih, sebelum itu dulu ya. Kenapa dia di bank suap? Yang nyuapnya nggak ada. Ya. Gue baru ketawa-tawa lu tadi protes sama gue. Ini sih bisa pindah-pindah ya. Pindah-pindah. Iya, gue kan ada baca karena mencari kebijaksanaan. Terus itu sekarang nggak ada si Harun Masikunya, tapi masa saya ditangkap. Oke, satu hal itu ada HP yang direndam, dilempar, apa direndam nggak tahu. Loh, bahwa HP direndam bisa tiba-tiba dia punya selingkuhan. HP direndam bisa dikejar utang. HP direndam bisa karena alasan apapun. Apa alasan ini dianggap Harun Masiku lu bongkar isinya? Nah, gue pengen tahu isinya apa. Ada nggak itu? Nggak ada. Nah, artinya besok gue ngasih sama lu dan gue presiden Indonesia, gue bisa bikin HP lu berendam satu hari dan gue tunggu aja lu ngapain. Oh iya ya, benar-benar. Jadi banyak hal kita mesti lihat itulah ke apa ya? Kalau gue bilang kesabaran revolusionaris orang Megawati Soekarno Putri. Waktu kasus awal kan gue bilang, ibu lawan dong bu, ini gimana sih kok begini gitu kan? Ibu selalu bilang, enggak Mbak Koris, semua mesti tenang, kita mesti kepala dingin, kita mesti itu jawabannya. Akhirnya jawabannya apa? Menurut gua inilah pembelajaran kita untuk tadi pengetahuan dan pemahaman tadi. Nah ini ya, nggak banyak yang tahu kalau Ibu Mega itu sekeras-kerasnya Ibu Mega, dia itu taat hukum banget, asli, selalu diikutin hukum yang berlaku. Makanya demokrasi bisa jalan dengan baik, Pak SBY kepilih itu karena dia ngikutin hukum. Makanya kalau ada yang coba-coba 3 periode ya selesai urusan. Ya, tadi gue belum ya. Terus apa lagi? Kita harus menghormati kesucian semua kehidupan, ya kan? Hormati roh yang hidup. Kagak ada tuh kalau ini dibaca benar-benar kagak ada cerita Prada Luki. Prada Luki itu ya mau apapun alasannya, lu nggak ada membenarkan orang itu harus mati di tangan lo. Gitu. Coba deh. Tadi pagi gue Panglima. Gue bilang Panglima, saya prihatin soal Luki. Beneran. Gue prihatin banget karena pertama itu kebijakan pribadi dia. Gue nggak tahu lah. Kita nggak boleh masuk ke sana. Tapi kalaupun ya, kenapa sih ada seolah-olah pembenarannya ke arah gua boleh begini? Karena gua tadi pagi beredar tuh video seolah-olah dia begini soal kejadian dengan Richard. Iya. Kan Richard Elsa. Iya. Ya nggak bener loh itu udah almarhum. Ternyata ada undang-undang saya. Gue juga baru tahu. KUHP loh. Itu nggak boleh. Orang mati pun nggak boleh dicemarkan. Nah itu kan dengan kita berpijak tadi kita harus menghormati kesucian hidup. Di kita tuh udah nggak ada say. Gua nggak suka lu. Udah lu bikin kriwasi. Wah, Hansa bikin gaduh kena pasal. Tapi kalau lu presiden atau lu bupati kagak kena pasal lo. Atau lu menteri bilang apa? Bilang tanah mau direbut gak kena pasal lo. Iya. Nah kenapa bisa begitu? Jangan ya aja lu mesti bikin sesuatu dong. Ya. Iya kan gue ya. Gue ya dulu gue mikir dulu lah. Lu mah langsung aja lo kan podcast Gitu. gue. Kenapa jadi pengen? Iya kan? Nih, engkau harus menemukan persatuan dalam keberagaman. Sekarang orang beda sedikit udah di apa gue pakai baju dibully. Bali. Ya gila, gue ke tempat Bali itu pura-pura orang. Harus pakai baju adat, memang puranya pura kayangan jaga tuh nggak bisa masuk pakai baju biasa aja. Wah, bukan nih murtad masuk. Apa sih ini? Gitu loh. Apa sih ini masyarakat itu jadi kayak gini sih, say? Ya gue nggak tahu. Ngeri deh. Ngeri. Lu tulis buku lagi lah. Ya iya nanti ada sharing. Kan gue mau balik gue minggu depan udah pulang. Terusin baru 4. Baru 4 ya? Terus aja. Oh ya terus. Tadi Pokoknya sampai haleluya lah. kembali dulu ya. Ya yang kelima ini tentang kau harus jadi penjaga damai dan harmoni tadi. Berbeda menghormati tetangga, perbedaan apapun yang ada di kita. Orang kita memang diverse banget kan nggak bangsanya. Penjaga damai dan harmoni. Yes. Bukan penjaga jalan damai dan jalan harmoni. Beda. Ini Karena betul. harmoni itu jiwa peradaban. Makanya kalau kita nggak bisa menjaga keharmonian, hidup tadi Bhinneka Tunggal Ika itu berat. Ini kan gua karena orang Fikom tuh ada salam komunikasi, harmoni. Ada ya? Ada harmoni ya? Iya. Harmoni. Keren-keren. Oh iya kan? Betul. Ternyata kata harmoni itu dalam loh. Iya. Terus ini harus menghormati
dan menjunjung tinggi martabat dan kebebasan setiap jiwa. Jadi lu tuh nggak bisa gini ya. Gue denger tadi ada berita seorang dosen UI ditanyain pendapatnya di suatu seminar, namanya Haryadi atau Suryadi ya. Terus dia menceritakan lah apapun juga alasan dia kan. Dari pandangan akademis nih, itu bisa dijemput. Oh ya? Dia jemput sekarang, lo hati-hati lu. Oh iya, makanya gue inget tuh ada peneliti yang memprediksi megakas itu kan. Nah, yang ada tsunami. Itu diangkat bikin gaduh kan? Iya, dijemput ya. Itu yang aku bilang, kenapa bupati yang bikin gaduh nggak dijemput? Kenapa menteri yang bikin gaduh nggak dijemput? Kenapa orang yang PHP-in lu, IKN lu bakal sukses nggak dijemput? Pusing nggak lu? Gue mah pusing. Kenal lo. Kenal lo kan siapa tuh? Banget. Nomor 7. Ya. Engkau harus jadi penjaga bumi dan anugerahnya. Ini kenapa aku betah berjam-jam dengan ibu, karena aku jadi ngerti tanaman sama Mas Tanan juga. Mas Tanan juga suka tanaman. Kemarin kan gue ke Beijing sama ibu ya. Ini coba kan ini cerita lucu. Kita kan jalan ke tempat tanaman dan lain-lain. Itu kan jual kura-kura saya. Kura-kura satu mangkok. Kura-kura ini warna-warni, ada yang gambarnya bulat, gambarnya putih, ada warnanya merah putih, ada itu paling lucu banget ya. Berapa gede? Kecil-kecil segede gini. Ada yang di cross, ada yang di bulat-bulat, pokoknya lucu, imut, ada yang polkadot. Ibu bilang gini, aduh katanya, Mbak Koni tahu nggak, itu dia nggak bisa nafas karena ada di dalam kulitnya itu kan dia bernafas. Beli semua, ibu, kasihan, kita selamatkan. Wah, gagal dong, beli semua. Gimana sih Madam Presiden yang menyuruh keselamatan? Udah nih seneng kan gua, ayo kasih ajudan gitu, udah selesai. Loh, balik lagi. Itu makin banyak itu pura-pura. Jadi karena udah habis, Bukan, karena dia bilang nih ada orang yang benar-benar ini kan, wah kita keluar banyak banget udah yang bener aja. Jadi besok pagi itu ibu jurusannya mengejar kura-kura. Loh kan kalau di teman kayak gini, jadi kamar ibu tuh betul yang jalan ke sana ke TV ada yang kemana. Tapi udah dihilangin itunya apa? Cacatnya itu udah dihilangin. Itulah begitu sampai Jakarta ibu panggil dokter hewan, ternyata nggak bisa saya. Dibawa ke Jakarta. Jadi bawa ke Jakarta. Kura-kura mau diselamatin. Nah, itu dipanggil dokter hewan dong, di karantina gitu mau dipanggil dokter hewan dong untuk dihilangin, ternyata nggak bisa. Jadi berapa hari kemudian mati, nggak bisa napas. Situ manusia. Jadi lu jangan warna-warnain orang, tandanya juga. Kura-kura aja mati apalagi orang. Enggak, lu kenapa sih nunjuk-nunjuk? Soalnya gue jahat banget. Soalnya dia suka warna-warnain. Jadi itu engkau harus menerangi jalan pemuda. Jadi pemuda itu jangan ada pemuda yang so tau deh. Kenapa Ya kan? engkau harus Menerangi jalan pemuda. bagi jamu muda? Iya, jadi dia itu harus diadarkan kesadaran. Jadi kalaupun lu punya om lu di MK, nggak artinya lu harus bisa jadi apa aja. Sadarkan. Ada orangnya nih. Oh iya benar ya. Ini ada orangnya nih. Ada ya? Ada nih. Ada ya? Om lo di MK, Nah, bukan berarti lo bisa jadi apa aja yang jadi apa aja. Dan om lu atur-atur. Ya. Nggak bisa. Siapa orangnya? Ini Saskia mesti tanya gini di dulu nih. Dia nggak mau kena pasal kegantungan. Terus itu nomor 9, kau harus memilih keberanian dan cinta di tengah ujian. Jadi gini loh, mungkin kalau ini lebih kepada gue lihat Rusia ya. Rusia itu besar dan hebat karena dia tuh justru ujian tuh dia terima. Di kita nih, lu nggak boleh ke Starbucks atau apa sih sok-sok kita anti Israel, nggak boleh ke Zara, berarti 7 hari lu manyun kan. Kalau di sana nggak boleh, oke lempar, kita bikin produk sendiri. Oh, di sini Di enggak. sini kan curhat, wah gara-gara ini gitu. Di sana enggak loh, hari ini kita dicabut, ya udah besok pagi ganti aja namanya, kenapa? Gitu. Yang rugi bukan mereka, bukan kita, apa mereka gitu. Yang terakhir itu menghormati keterkaitan suci antar bangsa. Jadi itu nggak boleh kita ngecap yang ini lebih baik daripada yang itu. Oke. Yang itu lebih baik dari yang ini. Makasih ya, bukan nih sebelum kita pindah ke sebelah, kita tanda tangan dulu dong. Iya ya harus ya. Nah lu juga tanda tangan dong. Udah dong. Oh, udah ya. Gua mau walaupun gak diminta, gua tanda tangan Mana duluan. tangannya? Ada. Gua tuh nggak usah diminta, yang penting eksis gua. Belum diminta juga gua tanda tangan duluan. Mana Pi? Nah kan nggak ada kan apa udah. Ada, cuma ini Ibu Novi lupa ngasih pembatasnya, jadi kita mesti cari-cari. Tuh ada tuh, Ibu Koni. Oh iya ada deh. Momentum ini penting nih. Momentum. Ini kapan nulisnya? 2020. Jadi ini disertasi gua tentang momentum politik. Jadi definisi momentum politik Henry Satrio yang punya tuh. Wih, handsome Keren kan? Set. Coba kita lihat. Gua udah punya satu tapi belum tanda tangan sama lu karena kemarin gila semua orang nyerbuin lu. Ya iya lah jual launching ya, masa jadi serbu. Tapi itu Tapi kalau nggak komentar, kayaknya satu-satunya tempat launching buku ya, VIP dan biasa itu jadi satu. enggak, misalnya kayak aku. Iya. Jadi kan itu di apa teater harus ada nomor kursi kan? Itu nggak Dikocok ada, ya? harus dikocok. Tapi untuk VVIP, gue cuma kasih pengumuman di depan. Iya. Yang berhak di VVIP cuma tokoh bangsa, guru besar, dan diplomat. Udah itu aja. Jadi kalau lu ngerasa lu bukan tokoh bangsa, lu bukan guru besar, lu bukan diplomat, jangan duduk situ. Kalau yang VIP, tulisan gue, kalau anda merasa VIP silakan duduk. Tapi gue ngerasa tokoh bangsa waktu itu. Gue masuk aja. Asli masuk aja. Jadi ketemu sama Pak Hendro segala. Tapi lu udah tokoh bangsa dong kalau gitu. Kayaknya
Jadi, tapi itu ide dari mana sih lo keluar dari dalam terus ada kabut-kabut, ada kemenyan bukan sih? Itu kan kepenyan. Kemenyan kan baunya enak tuh soalnya. Terus lo datang kayak seperti putri keraton baru keluar dari peraduan gitu. Itu ide dari siapa? Jadi gue mau cerita, itu kan persiapannya tuh mepet banget. Sekarang berapa? 8 Mei? 14.08. Oke. Wah, keren. Oke. Kakak Hensat dong, kakak Hensat. Kakak Emang udah Hensat. dari dulu Ya. tidak ya? Tidak dari kecil. Oh. Makanya otak Oke. Iya. Masa mau pura-pura gitu. Iya, maksudnya kan Paman saya pengen kanan. baru aja gitu. Oh, gimana tadi? Apa? Tadi gue nanya apa sih? Itu keluar. Oh iya, keluar dari asap itu loh, dan muncul belakang. Iya itu kan mendadak banget. Juga bilang sama si Zaki kan sebagai IO gitu, Toko Zaki. Aku nggak mau dong di panggung tiba-tiba sendirian gitu kan, jadi aneh banget aku masih sendirian. Pokoknya gue mau soal gue turun dari awan karena gue ngeluarin Ten Commandments, ya kan. So apa dong nggak bisa tinggal 24 jam. Terus gue ngeliat tumpukan gue baru ganti, gue kan baru pulang dari Rusia, gue ganti Fitrase. Wah lucu juga nih Fitrase, gue angkut di Fitrase kan, dibikin bulat itu lucu nih. Terus? Cuman tetap aja kayak awan. Oh, iya. Gue bilang apa nih? Oh cari menyan, Iya. kita bakar. Jadi gue tuh nggak suka. Ternyata Jakarta susah nyari bokor saya. Bokor buat alarm itu udah nggak ada kan? Ah, banyak kali di Keramat Gue nggak tahu pokoknya waktu gue di tim udah tinggal menjalan berapa jam. Iya. Gue pikir apa? Ada toko apa gitu? Apa sih toko yang dulu tuh S1 ya dulu sekarang namanya udah apa nggak tahu. Nah ada dan tinggal 3. Emang udah diatur tim. Gue mau jam 4 sebenarnya tadinya kiri kan. Ya udah 3 aja. Oh, udah keren kan? Gue jadi kayak keren. Canggih tuh, lu mesti nonton, ada di YouTube-nya ada tuh pasti rekamannya. Lu mau nanya apa lagi sebelum kita pindah nih? Boleh pindah. Ya, nanya. Kan kamu nanya kayak bakal serius banget dia takut. Tadi terkait Ini Tarnus. Nah, Tarnus sendiri temennya banyak. Tadi terkait autos bukan nih. Itu kan ada kejadian ya, Australia udah order kapal selam dari Prancis, terus kan karena dijanjikan mau dikasih kapal selam nuklir sama Amerika dan Inggris kan, akhirnya batal tuh. Nah itu ada hubungannya nggak? Saat akhirnya Indonesia tuh dikasih kesempatan oleh Prancis untuk beli dasar kapalnya mereka. Gitu. Kalau dibilang ada mungkin ada, cuma itu masalahnya kan harus ngomongin itu kan dokumen kan. Tapi aku bisa bayangin kalau aku jadi mainan Prancis lah, pusing dong, itu cewek kan hanya, dia kan udah di tengah tangan, tahu-tahu nggak jadi. Nah sementara ini orang kan tahu dong di mana-mana juga kita tuh karena industri pertahanan jadi hidup. Makanya kalau pertanyaan tadi pagi lu ke WA gue, perang bakal berhenti kagak akan, nggak mungkin perang berhenti karena industri pertahanan terus hidup. Nah jadi kalau aku misalnya kita ke sana, nggak mungkin, dia pasti akan seneng aja apa aja bisa dia jual, mau pindahnya ke Rafael kok, mau pindah kemana, tapi salah satu. Cuman aku nggak ya, kalau ini cuman nalar gue aja. Tunggu, perang gak bakal berhenti. Ya. Serius? Serius. Gue tuh HI gue tuh aliran keras, realis tuh pokoknya to be or not to be gitu kan. Nomor 1, kedua memang hukumnya nih, ilmu dasarnya manusia tuh akan selalu berperang karena 3 hal. Apa? Agama, sumber daya, dan jalur sumber daya. Selamat ulang tahun di Indonesia. Agamanya banyak banget, ya kan? Sumber dayanya banyak kita sebut, ya kan? Dan jalur dong alki kita. Iya. Jadi kita tuh udah bersyukur bisa survive hari ini. Makanya kalau nggak diurus baik-baik negara ini sedih dulu. Iya. Ya, Serius nggak pernah? nggak akan. Nggak akan pernah berhenti. Nggak akan. Agama itu bisa lu balut pakai apapun, tapi sebenarnya pakai agama bisa. Ya. Perang nih, maksud lo perang tuh nggak harus antar negara kan? Nggak harus antar negara, tapi mostly antar negara dong kalau udah terkait slogs, terkait alki ya. Tapi yes, nggak akan. Dan Indonesia tuh punya, kalau gue malah dosa atau ketidakberuntungan itu, we have everything yang dianggap pemicu perang. Ya dan ini mohon maaf ya, kalau pertanyaan saya nggak berkenan nih, sekali lagi saya mohon maaf. Indonesia bisa survive nggak kalau perang? Maksudnya perang fisik, Iya perang. Tuh. perang sama negara orang gitu. Iya, diserang nih kita. Gimana kita? Sekarang lu lihat aja Pati survive nggak aparat sama rakyat? Gila, lari bos. Itu jawaban lu. Cuma beda rakyatnya sana sih dari yang lain tempat aja kan. Iya, tapi kita bisa menang nggak kalau perang? Kalau dari segi militer ya berat, karena tadi aku bilang sebenarnya momentum Jokowi jadi presiden itu kenapa aku dukung awal yang awal banget, karena gue bilang di presiden keren banget loh, mikirin negara ini poros maritim dunia. Sebenarnya ada yang mikir gitu. Bung Karno mikir kita poros dirgantara, poros maritim, tapi abis Bung Karno kan nggak ada, datanglah Jokowi. Makanya gue 2013 tuh cinta mati. Jadi kalau soal gue benci mati jangan heran, biasa orang benci mati itu kan pernah cinta mati kan. Nah, jadi gue kagum banget sama orang ini ya, dan dulu sopan banget kan saat ngomong pertama. Pokoknya udah betul saya ngomongnya, karena orang kan rendah hati, dulu rendah hati. Sekarang tidak lagi. Nah, terus kok ketawa sih? Nah, ya jadi juga lupa orang tahu semua. Nah, nanti abis ini kita nyanyi terima kasih Pak Jokowi. Ya awal tuh terus maritim banget. Jadi makanya aku bilang orang keren ya, bicara soal kita bakal punya Poseidon. Gila nggak lo? Waduh, kita akan bisa menyeimbangkan Australia dengan apa sebenarnya dia extension maritime zone-nya dia kan sampai 3.000 miles. Jadi gue pikir Indonesia bakal keren, kita akan overlap ke arah Australia, kita bisa ambil semua data dan semua apapun yang kita mau, kita bisa kontrol alki kita gitu.
ke arah atas begitu, ke arah barat demikian kan. Berarti Indonesia poros maritim banget. Malah gua sempurnakan, nggak cukup poros maritim dunia, Pak Presiden harus ada dirgantara dan permukaan. Karena kan nggak ada sekarang kapal bergerak sendiri. Kita kan di bumi udara dan lain-lain. Gue jatuh cinta banget. Makanya gue bikin konsep perang gue di Sesko AL, AU. Pertama itu dua ya, AD gue nggak terlalu lah, AL sama AU. Itu dan paling ketika Panglimanya Pak Yudho Margono, kita kayaknya udah kan deh yang di Borobudur aku sama Andi Wijayanto. Pokoknya udah kita di negara poros maritim dunia. Apa yang kita ubah? Nah, kalau itu, ya kita harus beli apa yang kita harus beli sebagai negara yang memang akan bermain sebagai negara pemain. Bukan seperti sekarang, Boeing gue kagak ada yang beli, lu wajib beli nggak gitu. Ada harapan buat Pak Prabowo, bisa kita pindah ke situ. Harapan buat Pak Prabowo itu punya kesempatan emas untuk membuktikan Indonesia itu menjadi negara yang betul-betul berdaulat dan merdeka. Ya kan, tapi tolong tinggalkan apapun beban, termasuk orang terdekat atau apa ya, atau teman berjalan terdekat, teman berjalan terdekat yang mungkin akan membebankan. Itu aja. Karena harapan pada beliau, lu lihat dong sekarang kok tentara baris, keren kan, ya kan? Makanya gue begitu, wah, Kopassus Marinir dan di bintang 3 keren gitu kan. Tapi langsung secara keren gue juga nuntut dong. Karena kita 98 itu mau memprofesionalkan tentara, memprofesionalkan itu bukan cuma naikin bintang dari 1 jadi 5. By the way, ada gosip ya Panglima jadi bintang 5. Itu gue parah. Gosip Sempurna dong itu. Gosip kalau itu gue marah. Itu cuma ada Soeharto Kalaupun dan ada, Nasution. ya kalaupun itu ada Sudirman, Soeharto, Nasution bintang 7. Oke. Tapi kan sekarang pertanyaannya kan apakah cukup bintang di bahu kan? Iya. Itu karena bintang itu mengikuti organisasinya seperti apa, training anak-anak prajurit itu seperti apa equipment seperti apa kan, personil seperti apa. Mohon maaf kejadian apa Lucky ini buat gua pukulan mati tuh, bahaya dong. Bahaya. Terus lu mesti ngomong tadi logistik sistem lu seperti apa, lu mau perang kemana, logistik lu seperti apa. Jadi nggak cuma berhenti di bintang. Jadi Pak Prabowo harus memenuhi itu semua sehingga pantas. Contoh nih Panglima Kohandonas. Kalau gue Panglima Kohandonas, gue perang nih sekarang sama Australia. Gue punya pesawat, bintang gue 3, pesawat gue 1 ekor pun nggak ada. Pesawat tempur nih. Nah, iya kan? Nggak ada. Jadi buat apa bintang 3? Kan mesti ambil pesawat dari angkatan udara, dari Kasol, mesti ada izin. Itu contoh aja. Oke ya. Demikian kita ngobrol-ngobrol kita, dan saya berhasil memenangkan pertaruhan ini karena Ibu Koni tidak jago sama sekali. Terima kasih ya. Kita pindah ke sana, masih bersama Ibu atau Mbak ya? Mbak Koni, Prof Koni Rahakunini Bakri. Ini nggak ada hubungannya sama Bakri gitu kan? Ya. Banyak yang nanya loh. Itu siapanya Bakri? Emang kenapa gak boleh punya nama sama? Boleh. Nah, ya udah. Yang penting aku menganggap mereka semua saudara saya, mereka juga menganggap saya saudaranya mungkin. Ya, gue sering disebut-sebut keluarganya Dr. Satrio atau yang punya jalan sini. Jalan Satrio lebih mahal daripada gue dong. Gue sih gue iyain aja. Emang kenapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.